Jadi di sini saya sebagai moderator dari presentasi pada kali ini membawakan materi paragraf pada pagi hari ini. Pertama dan utama, mari kita semua berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada kali ini. Yang kami hormati Dr. Randa Putri Mulfarida, MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia pada kali ini dan tidak berkenan hadir. Di sini saya sebagai moderator memperkenalkan materi pada kali ini, yaitu ada Bapak Dian Benda, Tika Rahmawati, Mbak Rufiati Nisa, dan yang terakhir ada Mbak Tika Arvinasari. Baik, tanpa berlangsung lebih lama lagi, mari kita masuk ke materi pada kali ini. Ya, pada hari ini kita akan membahas mengenai paragraf. Paragraf sendiri itu apa sih? Ada yang tahu, teman-teman? Harusnya di SD udah diajarkan ya. Tapi kita ulang lagi. Jadi paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan dan membahas satu gagasan pokok atau gagasan utama atau ide utama secara padu, utuh serta mengandung kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas yang berfungsi untuk menjelaskan gagasan utama atau gagasan pokok atau ide utama tersebut. Jadi paragraf itu ya intinya sebuah kalimat untuk menjelaskan satu ide pokok, kumpulan beberapa kalimat untuk menjelaskan satu ide pokok. Menurut Tarigan tahun 2008, paragraf adalah seperaman kalimat yang berkaitan erat dan membentuk satu kesatuan pikiran. Sedangkan menurut Kraft 2004, paragraf merupakan bagian karangan yang mengandung satu ide pokok yang dikembangkan. Jadi paragraf itu kita punya ide pokok nih, misal ide pokoknya bencana alam akhir ini, yang akhir-akhir ini terjadi. Dan nanti kalimat-kalimat di bawahnya itu adalah sebagai penjelasan dari ide pokok yang kita sebutkan. Lalu ada ciri-ciri paragraf yang baik. Yang pertama tentu saja memiliki ide pokok atau gagasan utama. Jadi tidak bisa disebut sebuah paragraf apabila tidak memiliki ide pokok atau gagasan utama. Yang kedua ada antar kalimat saling berhubungan atau berkaitan. Lah, kalau jadi satu paragraf, otomatis kalimat-kalimatnya itu nyambung sama ide utamanya, sama gagasan pokok utamanya. Terus disusun secara runtut dan logis. Nah, kalau kita mau membuat paragraf, itu harus urut ya, Mas Mbak. Karena kalau tidak urut nanti yang membaca itu tidak mengerti apa yang kita terangkan. Lalu yang keempat ada menggunakan bahasa yang efektif, padu dan jelas. Jadi dalam membuat paragraf juga harus memperhatikan gaya bahasanya, terus tata bahasa Indonesianya, supaya dapat mudah dimengerti oleh orang-orang yang membacanya. Yang terakhir ada terdiri atas kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama ini biasanya terletak di awal ya. Lalu kalimat penjelas itu ada di bawah. Tapi nanti akan dijelaskan ada beberapa jenis paragraf yang kalimat utamanya itu ada yang di tengah, ada yang di akhir, terus juga ada yang di awal. Lalu ada unsur yang menggunakan paragraf deskriptif sama paragraf naratif. Nah, kalau paragraf deskriptif ini kan gambaran objek, orang, tempat atau suasana. Jadi kalau paragraf deskriptif ini itu kita gunakan saat ingin melukiskan suatu objek, tempat atau suasana. Misalnya wajahnya yang cantik atau rupawan, terus yang putih, berarti kan itu mendeskripsikan
wajah seseorang, bisa jadi ya secara lebih detail. Ya, menggambarkan. Sedangkan paragraf naratif itu saat kita ingin menceritakan serangkaian peristiwa atau kejadian secara kronologis, biasanya untuk menyampaikan berita. Terus perbedaan yang mencolok itu biasanya kalau deskripsi itu fokus pada satu momen atau satu objek yang akan dideskripsikan secara detail. Sedangkan kalau naratif itu fokusnya pada serangkaian kejadian, kayak misal ada banjir, nah kita menceritakan Ada ide pokoknya dan dapat ditemukan di kalimat utama. Letak kalimat utama ada 3 macamnya: deskriptif, induktif, dan juga campuran. Dalam paragraf deskriptif, ide pokok di awal, di paragraf induktif, ide pokok di akhir, di paragraf campuran. Dari semua teman-teman yang ada di sini, siapa tahu ingin bertanya lebih lanjut atau belum paham nih soal materi paragraf, boleh bertanya. Kenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Faragila. Di sini izin bertanya, kapan sebaiknya menggunakan paragraf naratif daripada paragraf deskriptif? Berikan contoh kasusnya. Dalam sebuah paragraf itu harus harus berhubungan yang logis. Nah, jika sebuah paragraf itu tidak berkesinambungan, maka itu tidak dapat disebut paragraf. Kenapa nggak bisa disebut paragraf? Karena tidak dapat menjelaskan makna dari kalimat utama. Tujuan dari hubungan logis itu kan biar kalimat-kalimat selanjutnya atau kalimat-kalimat yang ada dalam satu paragraf itu berhubungan dengan kalimat utama. Contoh, ada sebuah paragraf. Ibu pergi ke pasar. Di sana, ibu membeli sayuran, telur, terus dan sebagainya. Nah, itu kan berhubungan. Kalau misalnya tidak berhubungan, maka itu tidak dapat menjelaskan apa yang disebutkan di kalimat utama tadi. Fungsinya untuk menghubungkan antar kalimat. Selain itu, ada apa ya? Ada apa saja? Fungsinya yaitu menghubungkan aja. Perkenalkan, nama saya Dodi Saputra di PGSD kelas SDA. Mau bertanya nih, paragraf sama alinea itu sama apa tidak? Paragraf dan alinea itu sama atau tidak? Oke, terima kasih Mas Dodi. Sebetulnya itu sama, cuma berbeda istilah saja. Jadi paragraf sama alinea itu sinonim. Kalau dengan alinea itu istilah lama, tapi kalau dengan paragraf itu istilah yang baru saat ini. Paham? Jadi sama, paragraf sama alinea itu sama. Sama pengertian juga. Ya. Sudah puas? Terima kasih sudah mendengarkan.